Baik rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan nama saya Sebastian Pucara, mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Ciputra. Saat ini saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas dari proyek tempat saya bekerja, yaitu Citra Grand Cibubur CBD. Lokasi Citra Grand Cibubur CBD berada di Jalan Alternatif Cibubur Cilengsi KM 5, Jatirangga, Jati Sampurna, Bekasi. Citra Grand Cibubur CBD sendiri di-launching pada tahun 2017 dengan total luas lahan 100 hektar yang terdiri dari 60 hektar residensial dan 40 hektar kawasan CBD (Central Business District). Saat ini pun sudah terbangun sekitar 750 unit rumah dan ruko dengan 5 klaster eksklusif, dan juga sudah terbangun fasilitas rumah ibadah dan clubhouse serta dihuni hampir 2.000 jiwa. Bisnis model kanvas sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu backstage dan frontstage. Untuk backstage sendiri terdiri dari key activities, key partners, cost, dan key resources. Sedangkan untuk frontstage terdiri dari value proposition, customer relationship, customer revenue, dan channels. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, kita masuk pada bagian frontstage yang terdiri dari value proposition, customer relationship, customer segment, revenue stream, dan channels. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari value proposition. Kita ulas lebih jauh mengenai brand, di mana Citra Grand Cibubur CBD merupakan salah satu proyek Ciputra Group, dan Ciputra Group didirikan oleh Dr. Honoris Causa Insinyur Ciputra pada tanggal 22 Oktober 1951 dengan nama PT Citra Habitat Indonesia. PT Ciputra Development Tbk kini telah menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka dan paling terdiversifikasi di Indonesia. Ciputra Group sendiri memiliki lebih dari 100 proyek yang tersebar di 30 kota di seluruh Indonesia. Bisa kita lihat dalam mapping yang tersaji dalam presentasi ini. Kita masuk pada bagian value proposition newness, di mana Citra Grand Cibubur CBD adalah proyek pertama di kawasan Cibubur yang mengusung konsep Central Business District yang memadukan residensial, komersial, dan ruang terbuka hijau dalam satu kawasan terpadu. Kami mengusung 4 konsep, yaitu Residential Area, Education Center, Health and Wellness Center, dan Lifestyle Center. Integrasi hunian dan bisnis yang menawarkan tempat tinggal untuk memungkinkan penghuni untuk bekerja, berbisnis, dan bersosialisasi tanpa keluar dari value proposition performance, yaitu yang pertama, Citra Grand Cibubur CBD berada di lokasi terdepan di kawasan Cibubur yang dekat dengan 5 akses jalan tol. Lalu yang kedua, semua bangunan sudah menggunakan smart home system. Yang ketiga, semua klaster menerapkan one gate system, yaitu keluar masuk kendaraan menggunakan 1 akses. Lalu yang keempat, penjagaan dilakukan 1 kali 24 jam. Yang kelima, multifunction room, di mana kami mendesain 1 ruangan dapat digunakan untuk beberapa fungsi, yaitu sebagai tempat bekerja ataupun sebagai tempat tidur tamu. Lalu yang ke-6, adaptive floor plan, denah yang kami desain disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Lalu yang ke-7, kami juga mengusung konsep rumah tumbuh, yaitu rumah itu dapat di extension atau dikembangkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir, pastinya kami memiliki banyak ruang terbuka, banyak ventilasi udara, sehingga membuat sirkulasi udara pun di rumah menjadi lancar. Lalu kita masuk pada value proposition accessibility, di mana Citra Grand Cibubur CBD ini berada di lokasi ataupun kawasan yang strategis. Mengapa strategis? Karena dekat dengan 5 akses tol, yaitu tol Jagorawi, Cijago, Jatikarya, Jatiwarna, dan Jati Asih. Kemudian waktu tempuh dari Citra Grand Cibubur CBD ke gate tol Jatikarya 1 hanya sekitar 2 menit. Lalu dekat juga dengan stasiun LRT Harjamukti yang memiliki tujuan akhir Duku Atas, yaitu lokasinya dari CBD ke LRT sekitar 10 menit.
Dan juga pastinya kalau kita menggunakan LRT sampai dengan Duku Atas, waktu tempuhnya hanya sekitar 30 menit. Kita masuk pada value proposition design, di mana kami melakukan customized design untuk menyesuaikan kebutuhan dan juga budget dari konsumen. Untuk klaster Brunera, kami melakukan desain beberapa tipe rumah, yaitu rumah lebar 5, lebar 6, lebar 7, lebar 8, dan bahkan ada lebar 10 untuk rumah mewah. Yang kami tampilkan dalam slide ini adalah di rumah lebar 5 dan juga lebar 8, di mana rumah lebar 5 dengan luas bangunan 57 dan juga 67 dengan pilihan luas tanah adalah di 5x12. Kemudian untuk lebar 8 sendiri, kami juga memiliki dua luasan, yaitu luas bangunan di 112 dan juga 119 dengan dua luas tanah, yaitu 8x16 atau 8x17. Untuk channel type-nya terbagi menjadi dua, yaitu direct channel dan indirect channel. Direct channel dapat berupa sales eksekutif, yaitu melalui kunjungan langsung oleh tenaga penjual ke calon pembeli atau walk-in. Kemudian yang kedua adalah melalui online platform, itu informasi dan pemesanan melalui website resmi dan media sosial. Dan juga untuk metode ataupun type-nya yang indirect channel, di mana yang pertama melalui kemitraan dengan agen properti lokal atau nasional, lalu kedua melalui promosi di pameran properti dan acara komunitas lokal. Kita masuk pada channel PACE bagian awareness, di mana pada tahap awareness ini menggunakan beberapa media seperti digital marketing yang menggunakan iklan di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Lalu bisa menggunakan website resmi, informasi yang lengkap dan interaktif, dan juga bisa juga menggunakan Citra Hub ya untuk warga-warga yang sudah tinggal di klaster. Kami kirimkan informasi penawaran khusus dan berita baru kepada pelanggan yang sudah memiliki aplikasi Citra Hub. Kita masuk pada channel PACE evaluation, di mana konsumen setelah melihat iklan di media sosial ataupun di media kami lainnya tertarik dan kemudian melakukan evaluasi dengan mendatangi show unit maupun acara open house yang kami selenggarakan di Marketing Gallery, sehingga pengunjung dapat memiliki pengalaman secara langsung untuk melihat situasi perumahan kami. Lalu bisa juga mendatangi event atau expo properti untuk mengulas lebih jauh, untuk menanyakan lebih jauh mengenai perumahan kami. Dan juga pastinya mereka akan mencari berbagai informasi, terutama testimoni konsumen yang sudah membeli properti di perumahan kami melalui media sosial maupun website. Masuk ke bagian channel PACE, yaitu purchase. Pada tahap pembelian properti ini dapat dilakukan oleh beberapa pihak. Contohnya yang pertama adalah melalui sales in-house kami dengan kontak langsung baik di lokasi proyek maupun di perumahan properti. Yang kedua dengan kemitraan melalui agen properti, menggunakan jaringan agen lokal untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang ketiga juga bisa menggunakan ataupun melalui karyawan Ciputra ataupun kerabat Ciputra KC, dimana karyawan Ciputra dapat melakukan penjualan juga kepada calon konsumen. Lalu yang keempat, melalui warga yang sudah memiliki properti di Ciputra pun dapat mendaftar sebagai CPD Club ya, untuk melakukan juga penjualan unit-unit baru kepada calon konsumen yang baru. Masuk ke tahap channel PACE delivery, di mana kami melakukan serah terima rumah ataupun ruko ataupun kafling kepada konsumen, dan kami memiliki komitmen untuk bisa melakukan serah terima tepat waktu, dan juga kualitas bangunan yang diberikan pun baik sehingga serah terima dapat berjalan dengan lancar. Lalu untuk channel PACE tahap terakhir, yaitu after sales, layanan pernah jual. Setelah melakukan serah terima rumah, itu kita memberikan garansi kepada konsumen berupa garansi sipil 3 bulan dan juga garansi kebocoran 1 tahun. Harapan kami ya untuk menjaga komitmen kami kepada konsumen untuk bisa memberikan yang terbaik. Nah,
kami pun juga after sales itu melakukan komunikasi dengan konsumen melalui Citra Hub. Untuk komplain konsumen kami juga masukkan ke dalam Salesforce, dan juga pastinya untuk komplain-komplain kami juga membuka layanan purna jual ya di kantor maupun juga melalui WhatsApp. Adapun untuk customer segment, kami berada pada tahapan segmented ya, dimana segmen pasar kami itu terdiri dari kaum dewasa dengan usia produktif 30-50 tahun hingga keluarga mapan, kemudian memiliki pendapatan yang menengah ke atas, kemudian juga secara geografis tinggal di Jabodetabek, terutama di Jakarta Timur, Bekasi, dan Depok, yang mencari hunian di lingkungan yang lebih asri, kemudian juga gaya hidupnya mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, karena kami juga memiliki area hijau yang cukup banyak, mengutamakan kenyamanan, eksklusivitas, dan fasilitas modern, dan juga pastinya perilaku daripada konsumen kami itu end user ataupun juga memiliki motivasi untuk investasi karena adanya potensi kenaikan harga properti di daerah kami. Adapun untuk customer relationship, sifatnya jangka panjang, karena pastinya pembelian rumah itu untuk jangka panjang ya, sehingga kami akan berinteraksi dengan konsumen dalam waktu yang panjang. Lalu untuk sifatnya juga community, membangun komunitas penghuni melalui acara dan kegiatan bersama. Dan juga yang terakhir adalah automated service, karena dukungan layanan purna jual menggunakan bantuan teknologi untuk memastikan kepuasan penghuni. Lalu untuk revenue stream, kami mendapatkan penghasilan dari beberapa sumber. Yang pertama pastinya dari penjualan unit residensial dan komersial. Lalu yang kedua dari penjualan air bersih yang kami distribusikan kepada warga klaster, yang kami hitung berdasarkan penggunaan dari meter air. Lalu yang ketiga dari layanan clubhouse, kami melakukan tarif, baik tarif umum maupun tarif spesial bagi warga klaster. Lalu yang terakhir dari iuran pengelolaan lingkungan yang kami kenakan setiap bulannya untuk mengelola lingkungan baik dari sisi kebersihan maupun keamanan. Kita masuk pada bagian backstage, yang tadi dari yang pertama adalah key activities, yang kedua adalah key partners, yang ketiga adalah cost structure, dan keempat adalah key resources. Mari kita bahas satu persatu. Untuk key resources terbagi menjadi 4 bagian, yaitu physical, human, intellectual property, including patent, copyright, and brand, dan yang terakhir adalah finansial. Pada bagian fisikal, Citra Ganji Bubur CBD memiliki aset fisik berupa lahan strategis, kantor pemasaran, show unit, dan juga fasilitas yang ada di dalamnya seperti clubhouse dan masjid. Lokasi Citra Ganji Bubur CBD dikatakan strategis dikarenakan dekat dengan 5 akses tol, yaitu tol Jagorawi, Cijago, Jatikarya, Jatiwarna, dan Jati Asih. Kemudian lokasinya juga dekat dengan stasiun LRT Cibubur, yaitu Harjamukti. Kemudian juga dari LRT pun ke Jakarta juga hanya 30 menit. Berikut adalah aset fisik dari Citra Ganji Bubur CBD, yaitu kantor pemasaran, lalu show unit, dan juga masjid dan clubhouse. Kemudian untuk key resources human, kami golongkan beberapa bagian. Bagian pertama adalah manajemen tim, yang terdiri dari marketing department, finance and control department, kemudian construction and development department, lalu yang keempat adalah city management department, yang kelima human and capital management department, dan yang terakhir adalah land and permit division. Lalu untuk yang kedua adalah bagian kemitraan, yaitu marketing eksekutif kami. Lalu yang terakhir adalah outsourcing yang meliputi cleaning service dan juga keamanan.
Untuk key resources intelektual, rekan-rekan juga sudah mengetahui bahwa Ciputra Group memiliki branding yang sangat kuat, yaitu memiliki lebih dari 100 proyek yang tersebar di 30 kota di seluruh Indonesia. Lalu kami dari sisi corporate culture, kami memiliki pedoman yaitu IPE, integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Lalu untuk konsep desain kawasannya pun kami juga mengusung konsep residential area yang dikombinasikan dengan central business district. Kami memiliki lahan 100 hektar, di mana 60 hektar adalah kawasan residensial dan juga 40 hektar adalah kawasan bisnis. Dan kami pun mengusung 4 konsep, yaitu residential area, health and wellness center, education center, dan juga lifestyle center, dan merupakan kawasan CBD pertama di area Cibubur. Ciputra selalu identik dengan penghargaan-penghargaan. Begitu pula dengan perumahan Citra Gang Cibubur CBD yang baru saja mendapatkan penghargaan dari FIAPCI pada tahun 2024 baru-baru ini, di mana kami sebagai pemenang ataupun gold winner untuk kategori mid-end. Untuk key resources finansial, kami mendapatkan pendanaan dari perusahaan induk Ciputra Group, di mana kami juga memiliki kewajiban untuk pengembalian dana secara bertahap. Lalu yang kedua adalah pinjaman bank, dan yang ketiga adalah dari collection penjualan rumah. Untuk key activities daripada perumahan kami, yaitu lebih titik beratnya di production, di mana kami juga untuk yang pertama melakukan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan kawasan mixed use seperti residensial, komersial, dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu kami juga melakukan kampanye pemasaran, open house, dan juga kerjasama dengan agen properti untuk meningkatkan penjualan unit rumah, ruko, ataupun kafe. Yang ketiga, pastinya kami memberikan layanan customer service, perawatan properti, dan juga jaminan kualitas kepada pembeli. Dan yang terakhir, kami juga menerapkan praktik ramah lingkungan seperti penggunaan solar panel pada kantor kami. Adapun untuk key partnership kami, untuk motivation yaitu optimization dan ekonomi. Motivasi untuk menjalin kemitraan yang bertujuan mengoptimalkan alokasi sumber daya dan mengurangi biaya operasional. Lalu untuk tipe partnership adalah buyer supplier relationship, di mana hubungan antara perusahaan sebagai pembeli dan pemasok yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau layanan yang diperlukan untuk mendukung operasional bisnis. Jadi kami juga interaksi kami ada beberapa macam ya. Contohnya untuk bagian teknik kami dengan konsultan desain, kemudian dengan kontraktor, supplier, nanti juga city management dengan beberapa outsourcing seperti outsourcing kebersihan maupun keamanan. Dalam hal ini adalah PT Galangesa. Lalu marketing juga interaksinya dengan agen properti, dengan bank juga. Itu halnya pula dengan finance control juga berhubungan juga dengan pihak bank. Adapun untuk cost structure adalah konsepnya cost driven, fokus pada efisiensi biaya melalui otomatisasi dan penggunaan teknologi modern. Yang pertama, pastinya kompetisi di pasar properti, di mana harga jual properti harus kompetitif untuk menarik pembeli sehingga pengendalian biaya menjadi prioritas. Yang kedua, pastinya penggunaan mitra dan outsourcing, mengandalkan mitra sebagai kontraktor dan memasok bahan bangunan untuk efisiensi alokasi sumber daya. Lalu untuk cost structure type sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fixed cost dan variable cost, di mana fixed cost itu seperti biaya operasional kantor dan marketing, biaya promosi, gaji dan tunjangan karyawan, biaya perawatan share unit dan gedung. Lalu untuk variable cost seperti komisi penjualan, dev cost dan construction cost, serta hadiah. Variable cost ini tergantung dari banyaknya volume unit rumah yang terjual, sehingga nilainya akan menyesuaikan. Adapun untuk social dan environmental cost-nya adalah
Dari dampak lingkungan, pastinya ada penggunaan material konstruksi yang berpotensi menghasilkan limbah dan polusi. Kemudian juga emisi karbon dari alat berat yang digunakan dalam proyek konstruksi. Tanggung jawab sosial yang kami dapat lakukan ialah dengan memberikan biaya kompensasi atau dukungan kepada masyarakat sekitar untuk mengurangi dampak pembangunan seperti kebisingan ataupun kemacetan. Lalu kemudian program mitigasi dampak sosial seperti perbaikan jalan kampung yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Lalu pengelolaan limbah, pastinya biaya untuk pengelolaan limbah konstruksi agar tidak mencemari lingkungan. Untuk dampak sosialnya adalah pastinya lapangan kerja, bahwa proyek ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal termasuk di bidang konstruksi, pemasaran, keamanan, cleaning service, dan layanan properti. Lalu yang kedua adalah pengembangan infrastruktur. Kawasan yang dikembangkan menyediakan fasilitas seperti jalan, taman, dan ruang publik yang dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Lalu adanya program CSR dengan mendukung kegiatan sosial seperti pemberian sembako, pengadaan fasilitas pendidikan, ataupun perbaikan rumah atau yang biasa kita sebut dengan bedah rumah. Lalu untuk manfaat lingkungannya sendiri adalah penghijauan kawasan, pembangunan dilengkapi dengan taman kota ataupun ruang hijau, serta area resapan air untuk mendukung ekosistem lokal. Pastinya juga desain kita ramah lingkungan, menggunakan material konstruksi yang ramah lingkungan dan juga teknologi hemat energi seperti lampu LED ataupun sistem drainase yang efisien. Lalu yang terakhir adalah pengelolaan limbah, implementasi sistem daur ulang material dan limbah proyek untuk mengurangi beban lingkungan. Terampil adalah salah satu kegiatan CSR kami, yaitu donasi pengembangan sarana pendidikan Yayasan Nur Safalah. Berikut adalah summary daripada bisnis model kanvas Citra Grand Cibubur CBD. Baik dari sisi backstage, yaitu adalah key partners, key activities, key resources, dan cost structure. Dan juga dari sisi front stage, yaitu value proposition, customer relationship, customer segment, channels, dan revenue stream. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, demikianlah penjelasan saya mengenai bisnis model kanvas Citra Grand Cibubur CBD. Semoga bermanfaat. Salam IPE, integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship.